Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di D&D Workshop. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah inverter las 130 ampere yang canggih dari Daiden. Jadi dia bisa buat las stick atau MMA, bisa buat mic, CO2 dan gasless. Nah, tipenya ini adalah Daiden Migi 130. Jadi ini adalah mesin las 130 ampere. Dan ini adalah yang generasi kedua ya teman-teman. Apakah upgrade-nya dari generasi yang sebelumnya? Nah, salah satunya itu dia bisa mode 2T dan 4T. Oke, apakah mode 2T dan 4T itu? Dan berapakah sebenarnya kebutuhan daya minimal dari inverter las ini? Nanti kita akan jelaskan, kita tes dan kita praktekkan. Makanya simak video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ya guys. Oke, ini sudah hancur kardusnya karena tadi sudah saya coba. Ya, ini adalah penampakannya teman-teman. Jadi kelengkapannya ya seperti inilah. Lalu di dalam paket pembeliannya kita dapat bonus sebuah kawat las gasless ya. Ini beratnya 1 kg. Nanti kalau habis kita mau beli sendiri, ini banyak kok di toko online. Harganya sekitar 100 ribuan. Lalu kita dapat ini salah satu kelengkapan juga ya. Kita dapat pengunci kawat las mic-nya. Lalu kita dapat satu set kontak tips untuk cadangan ya. Nah, ini yang sudah terpasang seperti ini. Lalu kita juga dapat ini untuk las stick atau las MMA. Lalu kita juga dapat sebuah strap. Selanjutnya ini ada kartu garansi. Ini sudah kita kirim kartu garansinya. Sudah saya sobek. Garansi resminya ini termasuk berani ya, 12 bulan dapat dipakai berkali-kali. Dan garansi tambahan itu 6 bulan untuk satu kali reparasi spare part. Jadi totalnya 18 bulan nih garansinya teman-teman. Bisa dibawa ke seluruh service center NLG atau Daiden. Mesin ini adalah salah satu mesin las terlaris dari lini produk Daiden. Bisa jadi kalian sudah pernah mencobanya atau pernah melihat teman kalian menggunakan mesin ini, atau bahkan kalian sudah punya mesin ini ya. Untuk harganya sekarang kita bisa dapatkan di toko online, sudah lumayan murah, sudah rata-rata sekarang sudah di bawah 3 juta ya, dengan bonus helm las otomatis Daiden tipe Kano 500 yang kalau kalian beli secara terpisah harganya hampir 500 ribuan. Nah, kalau kalian beruntung, kalian bisa dapatkan kalau ada promo nih ya, dapat sepasang glove sarung tangan las. Ini anti panas. Lumayan daripada beli. Ini sekitar 60-70 ribuan lah kalau kita beli terpisah ya. Oke, ini ada helmnya ya, atau kedok lasnya. Sebelum ke kedok lasnya saya cari dulu. Katanya sellernya sih dibonusin 10 kontak tip. Kontak tip. Oh, nah ini dia. Oke. Ada kontak tipnya. Jadi kalau pas promo teman-teman, kalian juga bisa dapatkan 10 buah kontak tip. Nah, seperti ini. Lumayan buat cadangan. Karena yang sering aus ya kontak tipnya ini. Lalu ini adalah kaca dari helmnya. Nah, ini ya, kita buka helmnya. Cakep bener ini helmnya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya teman-teman. Ini adalah Daiden Kano 500. Dan ya pas promo juga, ini dibundling secara cuma-cuma di produk ini. Jadi kalau kalian beli sendiri, beli terpisah, ini harganya hampir 500 ribuan ya. Jadi 460-an ya, sekitar segitulah. Kalian bisa cek sendiri di toko online. Dan ya seperti ini banyak pengaturannya. Jadi ada delay, ada sensitivitas. Dan ini menggunakan baterai ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir. Bukan berarti karena ini pakai baterai seperti baterai jam itu akan boros dan cepat habis. Nah, ini bisa diklaim sampai berbulan-bulan nih ketahanan baterainya, karena juga dibantu oleh panel penerima radiasi sinar dari depan. Oke, untuk spesifikasi mesinnya ya. Jadi kalau ini idle tanpa beban, tanpa digunakan itu sekitar 25 watt. Tegangan masukannya 220 volt, 50 Hz. Arus maksimumnya 27 ampere, arus keluarnya ini 30 sampai 130 ampere. Kapasitas maksimumnya ini 6 kVA. Wah, ini 6000 watt. Ini kalau kita pakai full 130 ampere ini mungkin ya.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke fungsi, fitur, desain, dan build quality. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ya khasnya Diden lah ya. Lalu ini bagian depan nih plastik kualitasnya bagus. Dan ada beberapa tombol di sini. Dan ada beberapa terminal. Jadi ini kabel selektor manualnya. Jadi kalau mau pakai mic atau pakai MMA, nah kabel ini yang kalian pindah-pindah ya. Oke, untuk knop-knopnya ya, yang atas sendiri ini adalah tombol untuk pengatur arus atau voltase. Jadi kalau di mode mic itu voltase ya, ini kita sebutnya. Kalau di mode MMA itu nanti jadi ampere. Nah, kalau yang bawah ini adalah untuk pengatur kecepatan keluarnya kawat las untuk mode mic. Oke, selanjutnya ini adalah tombol atau switch ya untuk mengatur yang 4T atau yang mode 2T. Dan switch yang bawah ini adalah untuk pengaturan las MMA atau mic. Dan yang di atas ini ada 2 buah lampu. Ini adalah indikator power ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang bagian belakang dulu ya. Ya, nggak ada fitur yang macam-macam nih. Jadi di belakang ini ada sebuah fan atau kipas untuk pendingin. Lalu di sebelahnya ini adalah untuk input gasnya. Jadi kalau kalian pakai gas CO2, kalian masukkan ke nipple ini ya. Terus selanjutnya itu ada ya kabelnya. Nah, ini kabelnya sudah lumayan bagus. Ya harga segitu harusnya memang dapat kabel yang oke seperti ini ya. Lalu sebelah sini ada on off power. Selanjutnya untuk bodinya ini terbuat dari plat yang lumayan kokoh, lumayan tebal. Di bagian atas ini ada knob untuk membuka bagian atas dari mesin lasnya. Jadi ini adalah tempat untuk pemasangan kawat las mic-nya. Mungkin sekalian langsung kita coba pasang ya. Jadi ini adalah kawat las gasless. Kita keluarkan dari kotaknya. Masih ada pembungkus aluminium foilnya seperti ini. Oke, kita buka ya pelan-pelan. Kalian kalau buka kawat las mic ini hati-hati teman-teman, karena dia sifatnya baja ya. Jadi kalau lepas dari isolasinya dia langsung lepas dari gulungannya, dan itu sangat menyulitkan kita untuk menggulung kembali. Jadi pokoknya hati-hati ya. Kawat las gasless ini ukurannya 0,8 mm ya teman-teman. Cara pasangnya seperti ini. Nah, ini ada knob, kalian putar berlawanan arah jarum jam. Kita buka penutupnya, dan di dalamnya ini ada roller seperti ini ya teman-teman. Nah, roller ini ada 2 jalur atau 2 rel. Yang di atas ini 0,8 mili. Nah, ini ya ada 2 rel. Dan yang bagian bawahnya atau sampingnya ini 0,6 mm. Nah, kebetulan karena kawat yang kita pakai 0,8, jadi yang 0,8 ini kalian posisikan di atas. Oke ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang kawat mic-nya. Seperti ini caranya teman-teman. Oke, kita zoom aja ya biar jelas. Nah, ujung kawatnya kalian masukkan ke pipa plastik kecil ini teman-teman. Kalian dorong dan pastikan pas di rel yang 0,8 tadi ya yang sudah kita buka. Nah, setelah semuanya masuk, jangan lupa untuk mengunci kembali rollernya. Oke, langsung kita nyalakan ya teman-teman. Kita langsung tes fungsi 2T dan 4T-nya. Oke, langsung kita coba yang 4T ya. Nah, kalau 4T ini kita sekali pencet trigger, nah ini nanti kawatnya langsung keluar terus ya teman-teman secara konstan. Dan kecepatannya jelas kita bisa atur ya. Tadi di depan ada knobnya ya untuk mengatur kecepatan keluarnya kawat mic. Dan apabila kelebihan kawatnya ini terlalu panjang daripada dipotong, lebih baik digulung ulang. Seperti ini caranya teman-teman. Nah, jangan lupa kalian kunci lagi ya rollernya. Oke, kita coba lagi fungsi 4T-nya. Kita pencet sekali triggernya.
Ya, dia keluar terus ya kawatnya teman-teman. Nah, caranya menghentikan keluarnya kawat, kita pencet triggernya sekali lagi. Ini udah cukup panjang, saya pencet lagi ya. Jadi seperti itu fungsinya 4T. Jadi mode 4T ini sangat cocok untuk kalian gunakan menyambung atau mengelas media yang panjang teman-teman. Jadi kalian nggak perlu capek-capek pencet-pencet trigger, dan karena keluarnya konstan sehingga nanti hasil las-lasannya juga akan lebih baik dan lebih rapi. Oke, mode selanjutnya ya, kita set ke 2T. Ya, di sini teman-teman. Kita set udah di 2T. Jadi kalau di 2T itu kawat mic akan keluar ketika trigger kita pencet. Kita lepas triggernya, dia sudah nggak keluar lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, mode ini sangat cocok kalian gunakan kalau kalian ingin mengelas spot-spot atau titik-titik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi kabelnya. Gimana caranya setting untuk las MMA atau las stick ya. Nah, ini kalian siapkan dulu tang kawat lasnya. Jadi kalau yang tang ini nanti kabelnya kalian colokkan ke yang port positif, port yang merah ya. Lalu ini adalah kabel massa ya. Kabel massa ini kalian colokkan ke port yang warna hitam. Nah, untuk kabel selektornya ya, ini nggak fungsi sebenarnya. Nah, kalian colokkan ke sini aja, atau nggak kalian colokkan pun nggak masalah, tapi nggak rapi nanti ya kelihatannya. Oke, kita colokkan tang massa ke port warna hitam. Kabel stang kawat lasnya kita colokkan ke port yang warna merah atau positif. Nah, jangan lupa untuk switchnya kalian set di yang MMA. Oke, sekarang untuk mode CO2 kalian switch ke mode mic ya. Lalu untuk kabel selektornya kalian pindahkan ke yang positif atau ke yang merah ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah mode untuk CO2. Nah, untuk kabel stang massanya tetap ada di port yang hitam yang bawah ya. Dan untuk mensuplai asupan CO2-nya ya, kalian masukkan gas CO2 dari nipple yang ini ya, dari belakang. Tapi biasanya sih jarang dipakai kalau yang CO2 ya, karena sekarang sudah ada kawat las yang gasless. Oke, yang terakhir kita ke mode yang ketiga, yaitu mode mic gasless ya. Untuk kabel selektornya kalian lepas dulu ya, kalian lepas. Nah, pastikan untuk selektornya itu ada di mic ya. Lalu untuk kabel massa kalian lepas dulu. Nah, untuk kabel selektornya kalian masukkan ke port yang warna hitam ini yang di bawah. Oke, nah seperti ini. Dan kabel massa itu kalian masukkan ke port yang warna merah, di port yang positif. Ini ya. Mungkin kalian merasa aneh, kok ditaruh di positif kabel massa? Ya memang itu konfigurasinya seperti itu teman-teman. Ya, kita sudah ready untuk mengelas mic gasless. Selanjutnya kita akan cek kebutuhan dayanya. Kita cek kalau dia tanpa beban atau idle ini berapa kebutuhannya. Ternyata kecil sekali ya teman-teman, 25 watt. Nah, selanjutnya langsung kita coba di mode 2T. Ini las mic ya, gasless, dan ini saya setting di 40 volt. Jadi nanti berapa kebutuhan dayanya dan gimana hasilnya kita cek ya. Jadi usaha utama kami ini adalah di desain interior dan produksi bahan-bahan di mebel ya. Jadi kalau urusan las ini sebenarnya kami kurang pengalaman teman-teman, karena kita juga pakainya sekali-sekali aja. Di tempat kami ini basicnya ya woodworking, bukan metalworking ya. Jadi harap maklum kalau hasil las-lasannya kurang bagus teman-teman. Anggap aja kami ini masih belajar. Oke, saya rasa ini irit ya teman-teman. Jadi kebutuhan dayanya itu sekitar di 1300 watt kalau kita setting di 40 volt keluarannya. Nah, kalau teman-teman bisa mengelas di bawah 40 volt, mungkin di 35 volt, itu saya rasa
untuk workshop yang dayanya 900 watt masih bisa ini. Ini tetap di mode 2T. Coba kita praktekkan untuk las spot ya, atau las titik-titik. Berapa kebutuhan dayanya? Apakah melebihi 900 watt? Saya rasa enggak ini. Jadi teman-teman kalau kebutuhannya hanya mengelas seperti besi hollow yang sangat tipis, itu biasanya kan ngelasnya kan spot-spot atau titik-titik seperti ini ya. Nah teman-teman perhatikan aja ini wattmeternya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian yang ingin mencari mesin inverter las. Ya, beberapa video yang sebelumnya itu saya sudah mereview sebuah mesin las yang murah ya, 450 watt tulisannya seperti itu. Tapi ketika saya tes dan saya gunakan, itu minimal kebutuhan dayanya di 1300 watt. Itu pun saya setting di 40 ampere. Nah 40 ampernya mesin itu dan mesin ini sangat jauh sekali teman-teman. 40 ampernya mesin yang saya sebut aja yang Benz kemarin itu, Benz 450 watt plus, itu agak sulit untuk dapat apinya dan sering macet ya. Beda sama yang Daiden, memang ya dari segi harga kan memang jauh beda. Tapi daripada kalian beli yang murah tapi di rumah nggak bisa dipakai gara-gara listrik kalian jepret, nah lebih baik kan kalian menabung dulu untuk bisa dapat mesin las yang minimal ya bisa kalian gunakan lah di rumah ya. Jadi kelebihan atau keunggulan mesin las gasless MIG welding ini adalah hasil pengelasan yang lebih bersih, jadi nggak ada kotorannya ya, dan lebih baik dibandingkan stick welding atau MMA. Lalu dapat digunakan outdoor dan yang sering berpindah-pindah lokasi karena ini sangat kompak dan ringkas. Titik penetrasi pengelasannya juga jauh lebih baik dibandingkan pengelasan yang menggunakan gas. Lalu dapat mengelas material yang sangat tipis seperti yang kita praktekkan sekarang ini teman-teman. Jadi pergerakan wattmeternya itu nggak ada yang melebihi 900 watt kalau cuma spot welding seperti ini. Dan tentunya kalau kalian dapat project di perumahan yang biasanya sih kan masih 900 watt ya listriknya, nah alat ini bisa kalian bawa teman-teman. Nah hasilnya seperti ini, maklum ya masih belajar teman-teman ya. Kalau kalian sudah biasa mengelas, pasti kalian hasilnya lebih baik daripada yang saya lakukan. Baik, sekarang kita akan coba di mode 4T MIG gasless. Saya akan kunci dulu medianya. Jadi ini saya akan mengelas panjang atau menyambung media ini ya. Medianya ini besi siku. Saya akan sambung, ini panjangnya mungkin yang akan saya las sekitar 30 sentian. Kita akan coba ya. Dengan 4T apakah senyaman yang dibayangkan? Oke teman-teman, waduh ini mantap sekali ya. Walaupun saya masih belajar dan ini pertama kalinya saya menggunakan mode 4T, saya merasa puas lah dengan hasil yang saya peroleh ini. Mengingat saya masih belajar nih teman-teman. Nah dengan mesin ini saya rasa kalau kita masih belajar, nah ini kita akan lebih semangat lagi untuk mengasah kemampuan welding kita. Nah, kalian coba deh, mesin ini worth it untuk kalian beli. Oke, yang terakhir kita akan gunakan mode las MMA. Nah, di sini saya akan menggunakan kawat las dengan ukuran diameter 2 mm. Gimana hasilnya dan berapa konsumsi dayanya? Apakah pakai las MMA itu juga kalian bisa gunakan di listrik 900 watt? Kita cek dulu ini ya. Ini konfigurasi ada di 40 ampere, 40 ampere. Oke, seperti yang teman-teman lihat. Jadi di 40 ampere ini kebutuhan dayanya sekitar 900 watt lebih, tapi nggak sampai 1000 ya. Ini saya jos, ini nggak sampai 1000 watt kebutuhannya. Nah saya rasa nanti kalau kita turunkan lagi ke mendekati 35 ampere mungkin ya, saya rasa nanti
kebutuhan dayanya bisa di bawah 900 watt, dan itu mungkin ya berita baik buat kalian teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan ya teman-teman, jangan pernah kalian percaya sama mesin las murah yang dia menulis 450 watt atau 380 watt atau 300 watt. Itu tidak bisa digunakan di 450 watt ya. 900 watt aja jelek kok, apalagi 450 watt. Itu kebutuhannya pasti di atas 1000 watt. Apapun merek mesinnya teman-teman, kalau masih harga-harga di bawah 1 juta sudah bisa dipastikan itu spesifikasinya itu hanya untuk strategi marketing aja. Oke, ini saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Yang tadi kita gunakan itu ada di 40 ampere ya. Ini 40 ampere. Kita akan coba turunkan sedikit lagi supaya kalian bisa mengetahui bahwa mesin las ini bisa digunakan di daya yang kurang dari 900 watt. Oke. Nah, yang tadi itu hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, maklum ya, amatir nih. Tapi ya lumayan matang kan. Tinggal kita poles aja nanti kerapiannya gimana. Tapi kalau kematangan saya rasa ini sudah cukup, sangat-sangat cukup. Baik, ini sudah saya turunkan ke 35 ampere. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Dan ya itu di bawah 900 watt ya. Tapi kalian harus pintar-pintar untuk mencari titik apinya, karena di ampere rendah seperti ini kadang-kadang juga gampang macet ya. Nggak cuma mesin ini, apalagi mesin lainnya yang lebih murah saya rasa itu gampang macet. Ini lumayan lancar teman-teman. Di 35 ampere oke sekali, dan ini dayanya nggak sampai 900 watt ya. Oke ya, ini berita baik buat kalian. Oke, gimana teman-teman, kalian sudah putuskan untuk beli yang mana? Kalau saya sih ya senang dengan hasil dari ini ya, hasil dari mesin las ini irit listrik, dan ini juga investasi jangka panjang yang jelas. Nah, ini ya di 35 ampere. Baik teman-teman, sudah cukup panjang ini durasi videonya. Jarang-jarang saya membuat video lebih dari 20 menit. Tapi karena memang alat ini sangat membuat saya excited, jadi ya nggak terasa nih videonya terlalu panjang di durasinya. Tapi setidaknya bisa membuka wawasan buat kita semua gimana performa dari mesin las Diden ini. Dengan harga sekian dan dengan banyaknya bonus-bonus di bundling pembeliannya, saya rasa mesin ini layak untuk kita beli. Oke, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian pernah punya pengalaman menggunakan mesin las lain yang mungkin lebih murah dari ini dan hasilnya memuaskan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan langganan video-video yang bermanfaat lainnya. Jadi di channel ini kita akan banyak mengulas mengenai woodworking dan metalworking. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tetap berkarya, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.